selamat datang di Banjar. Gue kesekumpul lagi. Gue betul-betul tersenyum mengucapkannya karena kesekumpul itu semacam jadi healing yang bikin rindu. Makanya kalau lo ingat waktu gue kesekumpul tahun lalu, itu gue bilang bahwa gue saat pulang langsung rindu ke sekumpul. Dan benar-benar itu terasa sepanjang tahun sampai akhirnya gue ke sekumpul lagi. Nah, mengacunya kepada tanggal 5 Rajab yang itu juga bertepatan dengan wafatnya Abah Guru Sekumpul. Dan momen 5 Rajab Sekumpul ini di dalamnya adalah untuk kita membacakan tahlil atau doa kepada Abah Guru Sekumpul yang telah berjasa besar bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di Banjar, Kalimantan Selatan. Dan juga di dalamnya ada pembacaan Maulid Nabi dan sholawat kepada Nabi Muhammad, serta ada sholat berjamaah bersama. Yang tahun ini diprediksi jumlahnya lebih dari 4 juta orang atau hampir 5 juta orang. Itu berdasarkan data yang diambil dari data sinyal di daerah Sekumpul dan sekitarnya saat 5 Rajab kemarin. Dan memang kita ketika ke sana itu utamanya karena tarikan Abah Guru Sekumpul dengan segala dakwah, keteladanan, keindahan, dan hal-hal yang memukau dari sosok Abah Guru Sekumpul. Tapi di sana kita juga belajar tentang hasil dari dakwah Guru Sekumpul, tentang kedermawanan orang-orang Banjar, tentang keikhlasan mereka, kerendahan hati mereka, bahkan toleransi antar umat beragama di Banjar, antara sesama orang Banjar ataupun antara orang Banjar dengan Dayak, orang Banjar dengan yang lainnya dari agama manapun. Karena itu datang ke momen 5 Rajab di Sekumpul itu selalu menjadi kerinduan. Dan gue kemarin datang, ada banyak cerita yang mau gue ceritain. Dan cerita yang beda di momen 5 Rajab Sekumpul tahun ini adalah sejak pijakan pertama kaki gue di Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin yang terletak di Banjarbaru, sudah terasa. Tahun ini gue sebelum disambut relawan Sekumpul, itu disambut oleh orang-orang Dayak, yaitu salah satu suku asli di Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan, yang berpakaian adat, menyanyi, dan menari sesuai dengan adat Dayak mereka. Tentu dari penampilannya terlihat sekali perbedaan antara gue dengan mereka. Bahkan mungkin orang Banjar Muslim dengan mereka. Bukan hanya perbedaan tarian, kemudian musik dan pakaian, tapi juga kayaknya agama, suku, dan tradisinya. Tapi dari sana cerita tentang toleransi langsung dimulai secara memukau. Mereka menyambut para tamu. Momen 5 Rajab Sekumpul itu bukan sekedar seremoni, apalagi hanya basa-basi. Mereka juga
betul-betul manggung untuk kita, bukan sekedar perform. Sehingga ketika kita sampai, gue langsung disambut oleh mereka dengan senyuman. Mereka datang bersalaman, kemudian berpelukan, bercerita, dan ditutup dengan berfoto bersama. Seolah-olah perbedaan itu menjadi berbaur dalam harmoni toleransi. Persis sebagaimana ajaran dalam Islam bahwa perbedaan suku dan latar belakang lainnya itu adalah karunia dari Tuhan yang tugas kita adalah bukan bersentimen tapi lita'arufu, saling mengenal. Dan di sana gue betul-betul dikenalkan bukan hanya secara cerita, tapi langsung dengan kesan, oh begini pakaiannya, oh begini tariannya, oh begini nyanyiannya, oh begini cara mereka menyambut tamu. Gue langsung excited. Akan ada cerita-cerita yang memukau ke depannya. Karena belum apa-apa, toleransi dan kehangatannya sudah terasa. Di pijakan pertama, gue di Sekumpul. Jadi kalian nih berarti pakaian apa? Kayak ada Dayak. Ada Dayak. Iya. Terus tariannya apa? Tarian Dayak juga. Tarian Dayak. Kreasinya. Apa? Kreasi. Kreasinya. Oke, jadi pakaiannya Dayak. Orangnya juga Dayak? Dayak juga. Dayak dan tariannya Dayak. Iya. Dayak Meratus kami. Dayak Meratus. Mantap. Terima kasih. Semoga bisa terus menjaga dan mengembangkan budaya Dayak. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Dayak mantap. Nah, dari ketemu orang-orang suku Dayak, beberapa langkah kemudian gue disambut oleh orang-orang yang menjadi relawan momen 5 Rajab di Sekumpul. Jadi posko pertama relawan kalau dari jalur udara itu bahkan di Bandara Samsudin Nur. Ini bukan hanya menyambut kita dengan kehangatan, tapi menyediakan segala kebutuhan kita. Dari makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya disediakan oleh mereka. Dan itu bukan hanya saat kita di sana untuk kita makan di tempat, tapi boleh dibawa untuk bekal kita ke Sekumpul. Dan menariknya, bagi mereka itu rumah mereka bukan hanya bangunan yang sertifikatnya atas nama mereka. Jadi mereka bukan hanya menyambut tamu di rumah mereka, tapi bagi mereka semua daerah di Kalimantan Selatan adalah rumah mereka, termasuk Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin. Mereka udah memposisikan kita seolah-olah datang ke rumahnya mereka, disambut dengan segala keindahan dan kedermawanan. Karena bagi mereka Kalimantan Selatan adalah rumah mereka. Siapa yang datang ke sana, maka mereka wajib menyambutnya walaupun mereka tidak ke rumah mereka dalam pengertian bangunan yang sertifikatnya milik mereka atau bangunan yang mereka mengontrak di sana. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Siap. Apa? Baru tiba juga. Saya juga baru tiba dari Makassar, lalu ke sini. Oh, dari Makassar. Wih, baik-baik nih. Bagi-bagi dia nih. Bagi. Dari Makassar. Foto dulu sini. Pakai. Oke, kita baru sampai di posko pertama di Bandara Samsudin Nur. Dan ini zona ke-8. Jadi zona terjauh. Nanti sampai ke zona 1 itu zona terdekat dari makam Guru Sekumpul. Di sini udah disambut dengan semua makanan, minuman dan keramahan, dan di sini juga sudah ramai sekali. Kita lanjutkan. Dan kebersamaannya terasa. Tadi sebelumnya gue merasakan toleransi, di sini kebersamaan. Bagaimana antara relawan dan petugas resmi Bandara Samsudin Nur itu berkolaborasi dalam menyambut tamunya. Jadi relawan itu menjadi kemudian resmi di bandara dan petugas bandara menjadi terbantu dengan relawan itu karena mereka membuka diri. Dan itu sudah disepakati melalui koordinasi dan rapat-rapat yang panjang beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan sebelumnya. Sehingga terasa sekali mereka saling mendukung. Bagaimana kemudian ketika gua datang
Langsung para relawan ini mengajak gue ketemu dengan pihak bandara, dan pihak bandaranya juga menyampaikan terima kasih kepada para relawan. Nuansa gotong royong khas Indonesia itu terasa sekali, bahkan sejak di Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin. Jadi ini ketua relawan, ini ketua bandaranya. Jadi bersatu tuh mereka untuk nyambut tamu-tamu sekolah. Kita baru keluar dari Bandara Samsudin Nur menuju ke Sekumpul. Dari sini jaraknya masih sekitar 16 sampai 20 km. Tapi kita naik motor karena kalau naik mobil ini bisa 2 jam atau bahkan lebih. Tapi karena naik motor jadi insya Allah kita setengah jam atau sampai 1 jam lah. Setengah jam lah ya bisa sampai. Makanya kita pilih pakai motor aja. Ngomong-ngomong, sebelum gue bicara panjang lebar, gue mau nyampain disclaimer dari pihak keluarga dan relawan serta para pecinta Guru Sekumpul bahwa per Desember 2025, yaitu 21 tahun setelah wafatnya Guru Sekumpul, secara resmi namanya bukan lagi Haul Guru Sekumpul seperti tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, melainkan adalah Momen 5 Rajab Sekumpul. Mengapa? Tentu gue gak memiliki pengetahuan untuk menjelaskannya, dan gue yang lebih parah tidak memiliki hak untuk menjelaskannya. Tapi kalau perspektif gue melihat ini sesuatu yang positif dan konstruktif, karena akhirnya secara tidak langsung gue belajar bahwa gue diajarkan untuk mencintai Guru Sekumpul, tapi tidak sampai mengkultuskannya. Karena wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Pesan yang terasa sih itu yang sampai ke gue. Dan yang kedua, ingin memperluas hari wafatnya Guru Sekumpul bukan hanya tentang Guru Sekumpul sebagai sosok, tapi value atau nilai yang diperjuangkan oleh Guru Sekumpul. Jadi yang di-capture adalah momennya, bukan haulnya. Meskipun di dalam momen itu ada haul, tapi bukan hanya haul, melainkan momen 5 Rajab, yang salah satunya adalah persiapan menuju Ramadan sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad, kemudian kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui maulid dan salawat yang ada di momen 5 Rajab itu, dan kemudian semacam hari rayanya orang Kalimantan Selatan, khususnya Martapura dan sekitarnya, yaitu orang-orang Banjar. Karena memang kita diajarkan oleh Jalaluddin Rumi bahwa ketika seorang yang mulia seperti Guru Sekumpul wafat, maka tabuhlah genderang, karena itu adalah sesuatu yang indah tentang pertemuan yang mencintai dengan yang maha dicintainya, yaitu Allah. Sehingga betul-betul seperti hari raya, semua berbahagia dalam hal yang positif, semua berlomba-lomba untuk melakukan aksi kedermawanan, dan semua menunjukkan aksi teatrikal keindahan. Bahkan pada detail-detail kecilnya. Bagaimana seorang anak kecil yang menciumi siapa saja yang lebih tua dari dia. Bagaimana mereka tersenyum kepada semua tamu. Ini sesuatu yang indah. Dan satu hal yang gue capture adalah bahwa ayat pertama dalam Al-Quran itu kan Iqra, yang nuansanya adalah literasi. Maka umat Islam harus terdepan dalam literasi. Dan kerapian literasi itu terasa sekali di momen 5 Rajab Sekumpul ini. Bagaimana bukan hanya semua tulisan sekarang menjadi momen 5 Rajab Sekumpul sebagaimana seharusnya, tapi bahkan ketika yang ngomong semua udah berganti. Oh, mau datang ke momen 5 Rajab Sekumpul ya. Dan yang lebih
lagi ada satu orang agak tua dan agak rebel sih kayaknya bawaannya. Dia seorang relawan, sempat mau terucap, "Oh, mau hadir haul." Oh, kata dia. Dan sebagai permintaan maafnya dia menghadap ke belakang, kemudian dia katakan, "Momen 5 Rajab sekumpul ya." Ini agak lucu, tapi itu menunjukkan bagaimana mereka berusaha mengikuti dan menghormati apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berhak atas momen itu, dan bagaimana mereka benar-benar menjaga amanat itu dan rapi secara literasi. Betul-betul dijaga secara literasi tulis dan ucap bahwa ini momen 5 Rajab sekumpul. Bukan lagi haul Abah Guru sekumpul. Nah, ini udah mulai sangat macet, padahal ini dibuat satu arah, tadinya dua arah. Ini baru mungkin 1 atau 2 kilometer keluar dari bandara. Jadi masih belasan kilometer lagi sampai ke Sekumpul. Kalau kendaraan rusak itu sudah ada berapa jumlahnya tadi ya? Kalau nggak salah tuh 4. Itu semuanya itu kehabisan oli gitu. Iya, kejadiannya. Rusak parah. Oh. Itu lahar atau bearing dan lagi ban luarnya pecah dan pergantian ban dalam. Kalau saya kerjaannya hari-hari karena di sini ada tim kelompok dengan adanya persatuan di sini dari Sabta Marga dengan acara Abah Guru Sekumpul ini, semua relawan di sinilah yang mengerjakan semua. Karena kami menggratiskan ini karena dari hati ke hati. Karena kebaikan dari semua perjemaah ini pengennya itu semuanya selamat. Itu harapan kami. Sosok Abah Guru Sekumpul itu sangat luar biasa di hati kami. Karena beliau adalah sebagai pedoman, petunjuk, pengajar dalam kegiatan jemaah ini semuanya. Itu aja, terima kasih. Bahkan secara resmi tahun ini mereka mengedukasikan melalui literasi yang rapi dengan sebutan mereka ini relawan, bukan panitia. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih kadang menyebut dirinya panitia, di tulisan panitia. Tapi nyatanya mereka bukan panitia. Mereka adalah orang-orang yang rela untuk mendapatkan kebaikan dan belajar tentang kebaikan dengan menjadi orang-orang yang ikut berkontribusi dalam momen 5 Rajab sekumpul itu. Sehingga mereka betul-betul, saya bukan panitia, tapi saya relawan. Tapi bukan berarti karena relawan mereka tidak rapi dalam pergerakan. Mereka sungguh rapi, mereka berada dalam satu komando yang bertanggung jawab, SOP-nya jelas, pakaiannya jelas, semuanya rapi, diatur dan ditata. Walaupun mereka adalah relawan. Itu ingin menunjukkan bahwa bukan berarti ketika jadi relawan kamu seenaknya atau tidak profesional. Justru karena kamu jadi relawan, kamu harus lebih profesional dari panitia. Karena kalau panitia itu bertanggung jawab dan mendapat apresiasinya dari manusia lain yang menjadi bosnya. Tapi kalau relawan bertanggung jawab dan berharap apresiasinya kepada Tuhan yang menjadikan Guru Sekumpul salah satu kekasihnya yang kemudian kita berkhidmat atau melayani jejak-jejak atau legasi kebaikan dari Guru Sekumpul dari dakwah Islamnya. Dan misi gue tahun ini itu adalah memberikan kesan. Kalau tahun lalu gue ngomongin tentang pesan. Oh, ini yang terjadi, gue ceritakan. Tapi tahun ini gue ingin kalian melihat secara langsung. Apa yang gue diceritakan tahun lalu, itu betul-betul apa yang gue lihat secara langsung. Makanya gue bawa kameramen, agar kemudian dakwah Guru Sekumpul dan dakwah momen 5 Rajab Sekumpul itu bukan hanya bisa dinikmati mereka yang hadir
di sana atau menyaksikan di YouTube-nya Sekumpul, tapi juga followers gue bisa juga mulai kenal Guru Sekumpul, mulai kenal orang Banjar, mulai kenal momen 5 Rajab, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang gue ceritakan tahun lalu adalah toleransi antar umat beragama, bagaimana bukan hanya Muslim yang menjadi relawan, tapi non-Muslim pun menjadi relawan dan membuka pintu, bahkan pintu gerejanya. Toleransi yang memukau tentang Romo dan gembala-gembalanya yang membuka gereja Katolik paroki Bunda Maria untuk tamu Sekumpul. Gue ketemu langsung dengan mereka karena memang gue mencari mereka untuk memperlihatkan kepada kalian, dan gue ngobrol-ngobrol akhirnya dengan mereka. Jadi kita lagi ada di samping bangunan gereja Katolik paroki Bunda Maria Banjarbaru. Ini gereja yang besar banget di daerah Banjarbaru, dan ketika momen 5 Rajab Sekumpul, yang parkir ini biasanya digunakan untuk parkir misa hari Minggu dan hari raya dalam Katolik. Tapi hari ini pun mereka membuka untuk parkir bahkan tempat duduk jamaah di halaman gerejanya. Sebagaimana yang sering terjadi juga di Jakarta, di mana gereja katedral terbuka halaman dan parkirannya untuk umat Muslim yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Istiqlal. Begitu juga sebaliknya, Masjid Istiqlal parkirannya dan halamannya terbuka bagi jamaah Katolik yang sedang beribadah Natal dan ibadah-ibadah lainnya di gereja katedral. Begitu juga di sini gereja Katolik paroki Bunda Maria terbuka halamannya untuk para jamaah duduk maupun parkir yang sedang momen 5 Rajab Sekumpul. Jadi inilah yang gua maksud tentang toleransi yang juga kuat di daerah Banjarbaru, kemudian Banjarmasin, di mana mereka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka berlomba-lomba saling tolong-menolong dalam kebaikan dan lintas agama sifatnya karena itu kebaikan, dan juga fastabiqul khairat. Mereka juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dalam kebenaran kita sendiri-sendiri. Coba kita keliling. Kita bakal ditemui sama pasturnya untuk ngobrol-ngobrol tentang toleransi di momen 5 Rajab Sekumpul dari Gereja Katolik Paroki Bunda Maria. Romo, Pastor RD. Pastor RD. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, mari. Mari. Silakan duduk. Wah, kayak saya yang punya rumah ya. Pastor, saya izin ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Gak apa-apa ya. Saya pasang ini ya. Kapan lagi tuh Pastor dipasangin Habib. Silakan Pastor. Iya. Anggap rumah sendiri. Iya. Pastor, jadi kebetulan itu tahun lalu ketika saya disebutnya Hall Guru Sekumpul, tapi tahun ini disebutnya momen 5 Rajab. Itu salah satu yang saya highlight adalah bagaimana ada gereja yang membuka lahannya untuk parkir, bahkan sebagian jamaah Sekumpul untuk duduk di sana beristirahat, menikmati makanan dan lain sebagainya. Berarti yang dimaksud itu adalah ini ya? Iya, betul. Gereja Katolik Paroki Bunda Maria. Betul, ya. Sangat sesuai dengan namanya ya. Karena kan Bunda Maria biasanya fokusnya adalah pelayanan kepada orang lain tanpa Fokus membeda-bedakan. pelayanan dan rendah hati. Rendah hati. Iya. Oke, berarti ini udah berlangsung berapa tahun, Pastor? Tahun keempat ini. Ini tahun keempat. Nggih. Tahun keempat gereja membuka halamannya untuk jamaah Sekumpul. Iya. Biasanya apa aja yang disediakan, Romo? Ya, awalnya dulu hanya kantong parkir ya. Kantong parkir. Lalu kemudian karena melihat perkembangan dan dimungkinkan, lalu kami menyiapkan juga tempat untuk duduk-duduk gitu ya, sholat. istirahat. Bahkan halamannya buat sholat. Iya. Iya. Untuk sholat wudhu. Oh ada ya, saya tadi melihat
wudhu dadakan yang baru dibuat ya. Iya. Itu mau setiap momentum Nggih. jamaah sekumpul Iya, di sini betul. ya. Lalu kita siapkan makanan juga, tapi kerjasama dengan panitia. Oke, berarti ini semua yang dilakukan oleh gereja Bunda Maria itu koordinasi dengan panitia. Iya. Oke. Jadi kami sudah koordinasi dengan panitia itu sebulan sebelumnya. Nah, Berarti juga ikut rapat-rapat dengan Iya. panitia ya. nah, jadi mereka umat yang rapat. Oke, berarti betul-betul saling terbuka ya. Iya, Gerejanya terbuka, kemudian jamaah sekumpulnya terbuka, akhirnya kolaborasi dalam toleransi ini terjadi ya. Betul, Habib. Nah, kalau motivasinya gereja apa, Romo? Kalau motivasi gereja itu karena kami melihat bahwa semua manusia itu, siapapun agamanya, tujuannya itu mencari kebahagiaan. Nah, kami melihat bahwa saudara-saudari kami yang datang ikut haul itu mencari kebahagiaan. Lalu kami mendukunglah supaya kebahagiaan itu tercapai dengan mudah. Ya, salah satunya itu kami menyiapkan kantong parkir itu. Oke. Itu yang untuk sementara ini bisa kami galangkan, bisa kami usahakan, tetapi kalau kedepannya ada hal lain yang bisa kami lakukan, kami akan bisa lakukan dengan maksimal lagi. Oke. Nah, kalau secara ajaran kan kalau dalam Islam itu kita diajarkan salah satunya itu ta'awanu 'alal birri. Mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Apapun agamanya, Betul, karena kita diajarkan baik itu bukan hanya untuk saudara seagama, tapi saudara sesama manusia, bahkan kepada hewan, tumbuhan, Iya, dan lain betul. sebagainya. Dan fastabiqul khairat, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebenaran kita sendiri-sendiri. Iya. Gereja punya asas kebenarannya sendiri, masjid punya asas kebenarannya sendiri, tapi dalam kebaikan kan semua agama mengajarkan kebaikan. Iya, Ayo berlomba-lomba, misalnya ya ini dalam melayani orang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau di kekatolikan, Romo, motivasi doktrinnya biasanya apa, Romo? Hal-hal yang seperti ini. Itu kami, Tuhan Yesus sendiri ya pernah mengatakan kepada kami, kasihilah sesama manusia. Nah, siapa sesama kami itu ya manusia, apapun agamanya, itu adalah sesama kami. Jadi kami harus mengasihi mereka secara total, bahkan kalaupun ada sesuatu yang kami korbankan dan pengorbanan itu sangat besar ya kami harus lakukan demi mengasihi sesama. Contohnya itu pengorbanan yang dilakukan itu ya kayak bapak-bapak ini Pak, orang-orangnya itu orang-orang yang bekerja semua, sibuk punya keluarga, tapi di akhir tahun momen di mana mereka harus bersama-sama keluarga, itu mereka tinggalkan keluarganya. Jadi mulai tanggal 24, 25 itu sambil Natal, kami juga sambil memikirkan haul. Jadi, Nah, itu menariknya haul tahun ini itu bukan hanya setahun 2 kali. Karena haul sekumpul tahun ini itu 2025 2 kali. Ya, dulu 5 di Januari, dan ya. Desember. Ha. Karena kebetulan mengacunya kan kepada kalender Hijriah. Iya, betul. Nah, tapi juga menariknya tahun ini relatif barengan, paling tidak di pekan yang sama dengan Natal. Nah, gimana rasanya? ya, Capek ya, Romo ya? di satu sisi sebagai manusia capek, tetapi di sisi lain kami akhirnya mengatakan bahwa ternyata kebersamaan itu sangat indah. Iya. Nah, ketika sesuatu itu dirayakan bersamaan, itu bukan hanya kebanggaan yang tercipta, tapi juga ada rasa bahagia ya, tujuan tadi bahwa kami kayak saudara-saudari kami yang dari Muslim sebenarnya itu ada keinginan kemarin untuk menjadi panitia Natal juga. Oke. Jadi mau jaga parkir. Jaga parkir ya, seperti ini. Istiqlal sama katedral. Nggih. Itu tukeran parkir tuh. Iya. Tapi kami itu masih belum siap, dalam arti kami belum menemukan formulanya. Yang tepat, Kira-kira ya. sistemnya yang bagus itu supaya mereka maksimal. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua itu Karena ini juga ya, Romo, ini hal yang pasti sensitif ya, karena beda server kan ya. Makanya koordinasi itu menjadi penting kan, Iya, misalnya dengan betul. panitia. Kadang niat kita membantu, tapi kalau di hal sensitif dan menyalahi Iya. servernya, jadi tampaknya sesuatu yang negatif kan. Iya, betul. Apa aja berarti, Romo? Kalau yang sekarang jumlah yang parkir berapa biasanya? 1.200. 1.200 karcis kami siapkan. 1.200 karcis. Wow. 1.200 karcis. Oke. Selain itu makanan, minuman. Makanan, minuman kami siapkan. Lalu lahan untuk kesehatan juga ya Pak ya. Oh, ada posko kesehatan juga. Ada, Pak. ya. Sama bengkel. Bengkel lah itu. Oh, bengkel. Itu khas banget sih. Iya. Bengkel tuh khas sekali ya. Iya.
Iya. Seharian ini aja tadi sudah beberapa motor yang Ban rusak. bocor juga kan? Iya, mogok, ban bocor dan lain sebagainya, dan Iya. memang itu perlu bengkel. Betul. Itu Habib. Terima kasih. Iya, kalau Habib sendiri gimana perasaannya atau pandangannya mengenai apa yang kami lakukan ini? Oh, Kan dari saya tahun lalu hanya mendapatkan ceritanya dari para jamaah yang mengapresiasi bagaimana toleransi terwujud dengan baik di Banjarbaru ini. Terlebih kan di Martapura itu adalah komunitas muslimnya besar dan kuat, Iya. tapi ternyata toleransinya terjaga dengan baik. Iya, Nah, Pak. maka saya sampaikan pesan-pesan itu, cerita-cerita itu ke follower saya, subscriber saya. Nah, tahun ini saya lebih ingin fokus kepada kesannya. Kan bisa jadi, wah itu ceritanya. Tapi apakah benar realitanya? Karena saya justru lebih cenderung ingin menyampaikan kesan. Karena kesan itu pasti bernilai pesan. Kalau pesan belum tentu berkesan, kan? Nah, tahun ini saya ingin memotret. Makanya saya tadi cari di Google, gereja yang selalu terbuka ketika sekumpul, maka disebutkannya gereja ini. Iya, Gereja Bunda Maria. Paroki Bunda Maria, maka langsung ke sini, wah dan benar-benar tuh. Iya. Menariknya di depan tuh, di atas tulisan gerbang gereja Katolik, di bawahnya relawan jamaah sekumpul. Nah, ya itu Iya. luar biasa. Jadi di situ. pokoknya kalau rutinan atau momen 5 Rajab sekumpul, ini jadi apapun agamanya login sekumpul ya. Iya. Iya kan? Karena Iya. kan sekumpul itu kan mengumpulkan Iya, betul. semua pihak kan, guru sekumpul, mau yang pejabat, mau yang betul. ulama, mau yang siapapun, bahkan yang lintas agama kan. Memang orang baik itu pasti kebaikannya dirasakan semua orang ya. Paus Fransiskus yang juga melayani semua orang, imigran-imigran muslim juga, Iya, bahkan dicuci kakinya dan dicium kakinya oleh Paus Fransiskus. Jadi ya bagi saya hal-hal seperti ini tuh Luar perlu biasa, ya. dijaga agar momentum ini bukan hanya sakral bagi muslim tapi juga sakral bagi toleransi semua Iya. agama ya. Kami itu menanggapi ini dengan serius karena ini merupakan hal yang luar biasa ya, Iya. untuk menjaga kebersamaan. Maka kami juga membentuk panitia khusus, Pak. Oh, panitia khusus Iya. sekumpul ini. Nah, ketuanya Ibu ketuanya tadi sudah memperkenalkan. Nah, lalu ada ketuanya. ininya ya. Ini semua mereka di panitia inti. Iya, mereka semua Lalu panitia beliau ini inti. juga jadi Iya. all out lah di sini. Saya juga tadi khusus nih kesininya. Jadi pas saya nyampe depan, itu semua udah pada tahu. Wah, Habib Jafar, minta foto. Tungguin, saya mau ke gereja dulu Oh iya. untuk ngobrol-ngobrol dengan romonya, Iya. agar kemudian bisa menyampaikan pesan toleransi ini kemana-mana. Setelah ini baru nih keluar saya Oh, foto-foto iya. lagi tuh. Ya begitulah kalau umatnya banyak ya Romo, Iya. banyak yang foto-foto. Ah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Ah, Romo. Karena Romo tadi sudah istirahat, tapi alhamdulillah sama teman-teman dari Katolik ini, khususnya Ibu Ketua Panitia dan Pak Seto. Iya, ini. Pak Seto tadi, iya sesepuh. Pokok Seto-Seto itu biasanya sesepuh. Iya. Iya kan? Bahkan FKUB Pemuda Banjarbaru itu munculnya di gereja ini Oh. Iya. tahun lalu. Jadi bahkan FKUB Banjarbaru itu munculnya di gereja paroki Untuk orang mudanya. ya. Untuk orang muda. Ah, Yang muda-mudanya. Jadi inisiator untuk toleransi lah ya. Iya. Orang muda lintas agama. Orang muda lintas agama itu bikin kemah pemuda lintas agama 2025 setiap tahun. Wah, pokoknya keren lah. Iya, Biar makasih orang-orang Habib. bisa melihat langsung. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk kunjungannya, Siap. waktunya. Semoga tahun depan bisa berjumpa lagi. Kami menantikan tahun depan. Betul. Dan semoga berbahagia dalam suasana Natal ini. Amin. Ya, ya. Siap. Ya. Boleh kita foto dulu? Boleh, boleh. Ada yang menunggu juga sudah di belakang. Halo. Saya ada DM tapi nggak dibalas. Siapa namanya? Saya di Windian. Oh, apa? Windian. Oke, saya blokir dulu ya. Ngefans banget. Ayo, Ayo, saya sudah. izin foto sama Romo dulu. Oke, siap. Dan toleransi itu bukan hanya soal pesan, bukan hanya soal obrolan gue dengan Romo, tapi kesannya terasa sekali bahwa ini nggak hanya di momen 5 Rajab sekumpul, dan ini betul-betul value atau nilai yang hidup di masyarakat
Kalimantan Selatan khususnya orang-orang Banjar itu terlihat ketika gua selesai dengan Romo, gua mau lanjut ke momen 5 Rajab sekumpul, gua dipanggilin sama santri Katolik. Nah, maksudnya orang-orang yang di gereja itu dari kalangan anak muda atau remaja yang sedang nyantri untuk jadi romo atau pimpinan gereja. Disebutnya sih seminari atau kayak pondok pesantren dalam tradisi Islam. Nah, mereka lagi main bola dan manggilin gua. Mereka mau minta ketemu dan foto, tapi kata gua kok kayaknya seru main bolanya. Mari kita main bola. Muslim versus Katolik. Kita bakal main bola sama teman-teman calon pastor nih. Dia yang di seminari. Di mereka nih calon pastor semua tuh. Lihat dari mukanya Kristen semua tuh, Katolik semua tuh dari mukanya. Dari Flores dan lain sebagainya, mereka itu lagi belajar untuk jadi pastor, namanya seminari kayak pesantren kalau dalam tradisi Islam. Mereka lagi main bola, nantangin Habib. Mari kita laden. Siap. Yuk. Terima kasih. Thank you. Pertandingan. Thank you. Dan mungkin gue emang nggak punya hitungannya, tapi dari apa yang gue rasakan, momen 5 Rajab sekumpul di Desember 2025 ini jauh lebih banyak yang hadir dari hall guru sekumpul di Januari 2025 atau di momen ke-20-nya. Karena yang ke-21 ini gue paling tidak rasakan ketika pesan tiket berangkat 2 hari sebelumnya itu sudah sisa sedikit sekali penerbangan yang tersisa. Padahal yang Januari 2025 kan lo tahu sendiri, gue tuh baru memutuskan untuk ke sekumpul subuh ketika maghribnya itu acara, dan gue baru pesan tiket subuh dan itu masih ada banyak penerbangan. Kalau ini H-2 gue pesan udah tinggal sedikit, dan saat itu juga gue pesan tiket pulangnya betul-betul hanya sisa 1 maskapai dong. Dan itu udah sisa sedikit kursinya. Padahal tahun lalu tiket pulang gue baru gue pesan besoknya setelah momen 5 Rajab. Dan itu gue pesannya siang untuk sore masih ada. Tapi kalau tahun ini, Desember 2025, nggak gitu. Plus juga ketika gue cerita tahun lalu bahwa gue tuh jaraknya dari makam guru sekumpul, akhirnya kurang lebih 1 kiloan lebih gue duduk di sana. Tapi tahun ini 4 kilo lebih titik gue bisa duduk. Karena dulu itu sampai 5 kilo dari titik makam Abah Guru Sekumpul, itu gue masih bisa naik motor. Bahkan gue masih bisa nerobos-nerobos sampai mungkin 3 kilo dari titik makamnya. Tapi kalau tahun ini, wow. Itu motor gue dari jarak 7 kilo mungkin udah nggak bisa jalan. Udah ditutup karena penuh. Jadi gue jalan kaki dan mentok hanya 4 kilo lebih dari titik makam gue bisa duduk. Dan itu penuh lautan manusia. Makanya ada catatan hitung-hitungan dari deteksi sinyal yang menyatakan angkanya hampir 5 juta orang yang hadir. Dan tidak bermaksud membanggakan jumlah. Karena kalau jumlah tanpa isi, dalam Islam dia disebut buih. Tapi kalau jumlah dengan isi, atau bahkan 1 orang dengan isi, kata Jalaluddin Rumi, dia bukan tetesan di tengah samudra, tapi samudra dalam 1 tetesan.
Dan itu yang gue rasakan. Jutaan orang itu bukan buih. Mereka itu orang-orang yang betul-betul hadir, bukan hanya tubuhnya, hatinya. Mereka yang mendoakan guru sekumpul, menikmati momen 5 Rajabnya. Kemudian mereka berharap kepada Allah karena keberkahan momen 5 Rajab itu mendapatkan solusi atas masalah-masalahnya. Dan itu yang gue lihat di sekitar gue. Ada yang menangis, ada yang khusyuk berdoa, ada yang membawa keluarganya dengan perjuangan naik motor jauh. By the way, gue udah dikasih tahu oleh orang-orang Banjar dari pengalaman tahun lalu bahwa mereka ingin memuliakan tamu. Mereka sudah dekat selama ini dengan guru sekumpul, dengan makam guru sekumpul, dengan majelis guru sekumpul, sehingga momen 5 Rajab itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mendekatkan yang jauh. Karena tidak setiap saat, mungkin hanya setahun sekali, mereka datang ke sekumpul. Karena itu, relawan itu mempersilahkan gue untuk masuk ke titik terdekat dengan makam guru sekumpul. Tapi memang gue yang memilih untuk duduk di 4 km lebih dari makam guru sekumpul, karena gue ingin tidak mendapatkan privilege, tidak ingin merasa spesial, dan yang paling utama ya ingin duduk di mana gue diarahkan oleh hati gue untuk duduk, sehingga gue mendapatkan pembelajaran dan nuansa spiritualnya. Seperti tahun lalu akhirnya dipeluk oleh seorang anak kecil dan itu hangat sekali, serta bahkan mungkin jadi pemberitaan yang positif sebagai pembelajaran untuk banyak orang. Dan utamanya karena gue ke sekumpul bukan mau jadi tamu sekumpul, tapi kekasih sekumpul. Tamu, dia datang kemudian mendapatkan fasilitas dan penghormatan sebagai tamu. Tapi mereka yang datang ke sana untuk menjadi kekasih sekumpul, maka mereka tidak merasa menjadi tamu, tapi merasa menjadi tuan rumah, sehingga mereka memberikan kesempatan bagi yang lain untuk bisa lebih dekat. Mereka juga berusaha membantu orang lain untuk lebih nyaman berada di sekumpul. Dan itu peran yang ingin gue ambil. Makanya gue gak memposisikan sebagai tamu, tapi tuan rumah di sana. Gue ingin jadi kekasih sekumpul, sehingga berusahalah mengutamakan yang lain sebagaimana para relawan dan melayani apa yang bisa gue layani kepada tamu-tamu sekumpul. Karena gue udah punya bekal tahun lalu jadi tamu, jadi agak tahulah apa yang bisa gue kerjakan. Ya salah satunya gue mengabarkan melalui platform gue tentang apa yang terjadi di sana dengan segala keindahannya sebagai tuan rumah kepada kalian, dengan harapan ya kalian mendapatkan pembelajaran, dan siapa tahu tahun depan atau tahun-tahun setelah itu kalian akan menjadi tamu di sana secara langsung dan membuktikan apa yang gue ceritakan dan tampilkan itu betul-betul real apa yang terjadi di momen 5 Rajab sekumpul. Dan ketika gue pulang, itu tiba-tiba gue kayak dikejar satu orang naik motor PCX merah. Gue ingat betul karena gue ketakutan tuh, ini orang dia bersama istri dan 2 anaknya ngejar gue, kemudian manggil gue, Habib, Habib. Kemudian gue berhenti, kemudian dia meluk, nangis, dia katakan, Habib, saya tahu Habib belum punya keturunan, tapi tahu nggak Habib, 12 tahun saya menunggu dengan penuh harapan keturunan itu, dan harapan itu salah satunya saya cantolkan kepada momen 5 Rajab. Dan dia menangis. Ini 2 anak saya sekarang Habib. Momen 5 Rajab itu bukan hanya tentang doa, tapi tentang syukur. Bukan hanya tentang orang yang berharap dengan berdoa, tapi orang yang bersyukur karena doanya telah dikabulkan. Karena itu ketika kita pulang dari momen 5 Rajab, gue yakin pasti membawa oleh-oleh. Oleh-oleh spiritual yang bertumbuh, oleh-oleh intelektual yang belajar, dan bahkan oleh-oleh biologis berupa anak bagi yang belum punya anak, jodoh bagi yang belum ketemu jodoh, sembuh bagi yang sakit, dan lain sebagainya. Tentu yaitu karena diri kita yang menghadirkan hati kita untuk ibadah di sana,
melalui pembelajaran kita atas guru sekumpul, sehingga kita mengetuk pintu cinta Allah dan Allah akhirnya menurunkan kehendaknya kepada kita sehingga kita tersenyum atas semua yang kita harapkan karena Allah mengabulkannya. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa lama untuk meminta keturunan dan akhirnya Sayyidah Maryam mengajarkan untuk berdoa di mihrab atau di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, dan akhirnya doa itu terkabul ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya Sayyidah Maryam. RT di kawasan apa nih? RT Kelurahan Mentaos, RT 4 RW 1, Bib. Oke. Terus Ya, Bib. kenapa sampai sebegitunya orang sama Abah Guru Sekumpul? Kalau yang dirasakan Pak RT? Kita karismatiknya beliau, mengagumi beliau, Bib. Jadi akhirnya rela melakukan Iya, Bib, betul, apapun dalam ibadah untuk beliau ya, Iya, Bib. bener. termasuk Iya. memuliakan tamu ya. Amin, Bib. Selesai momen 5 Rajab saat Isya, gue balik pakai motor dan wow, kemacetan motornya saja itu berkilo-kilometer dan itu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan jumlah orang yang hadir momen 5 Rajab sekumpul tahun ini. Dan ini lagi sesuatu yang memukau adalah tentang ketertiban berlalu lintas mereka. Dan tentu juga kecanggihan para relawan. Bagaimana mereka itu tertib sekali. Di awal-awal relawan hanya membuka untuk motor. Keluar motor, baru kemudian agak malam mobil. Kemudian pemberlakuan 1 jalur. Dan semuanya mematuhi. Walaupun yang nyuruh bukan polisi, tapi relawan. Karena mereka sama-sama bersama, bekerja sama untuk mensukseskan momen 5 Rajab ini agar tetap khusyuk dan tetap nyaman bagi siapa saja. Termasuk utamanya tamu-tamu yang datang. Karena mereka ingin mempertontonkan bahwa Guru Sekumpul sukses mendidik orang-orang Banjar dan orang-orang Kalimantan Selatan. Maka tidak ada orang yang berhenti di tengah jalan. Bahkan tidak terlihat orang-orang yang naik ke trotoar. Jadi orang yang berjalan kaki tetap di trotoar. Tidak ada orang yang ini paling memukau. Walaupun begitu padatnya berkilo-kilometer, tidak ada suara klakson yang terdengar. Mereka tetap bersabar. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul pulang itu bukan dengan tangan kosong, tapi dengan pelajaran yang sudah mereka ambil. Yang pertama dan utama ya ketika pulang, mereka tertib, lalu lintas, mematuhi semua aturan, baik yang dari kepolisian maupun dari relawan. Sehingga tertib sekali. Sampah langsung bersih, jalanan akhirnya lenggang, tidak beberapa lama karena semua tertib. Tapi kalau tidak mematuhi dan terburu-buru, akhirnya terjadi kecelakaan, semua rugi, dan jatuhnya sama-sama lama dan terlambat akhirnya. Jadi itu memukau sih. Gak ada suara klakson. Padahal di Jakarta baru kuning, belum hijau, sudah tan. Kita soalnya punya prinsip alon-alon yang penting klakson sih. Yuk, syukron. Sehat Bapak. Sehat Ibu semua. Ini berarti asli di sini ya tinggalnya. Ini rumahnya. Oh jauh. Dari Sampit. Wah. Oh saya dari Madura, agak repot ya. Alhamdulillah. Berkah Abah Guru Sekumpul. Orang Sampit, orang Madura ketemu dengan cinta kasih. Oh kirain yang punya rumah. Bukan, yang rumah di dalam. Oh yang punya rumah di dalam. Dari tadi duduk di sini. Oke, jauh-jauh dari Sampit ke sini demi Abah Guru. Iya. Amin. Jadi gimana rasanya? Alhamdulillah. Saya senang. Kenapa bisa sampai jauh-jauh dari Sampit ke sini? Ya memang maunya ke sini niatnya. Mudah-mudahan ada berkah barokah itu.
Apa doanya sekarang? Ya, pokoknya Hajatnya sehat. apa? Disehatkan badan. Sehat. Banyak rezeki nih tuan Ini yang punya rumah. Ya. Yang punya rumah, terima kasih udah buka rumahnya buat tamu-tamu ya. Wih, dikasih ini yang punya rumah yang ngasih nih. Dikasih makan juga. Kasih minum, kasih makan, Habib. Alhamdulillah, ya Allah. Enak di sini. Boleh minta foto, boleh. Kirain minta doa, minta foto. Iya, Motang. Yuk. Ayo. Dalam ya fotonya ya. Biar rumahnya kelihatan. Masya Allah, Yuk. Habib. Yuk. Berantakan dunia. Gak apa-apa. Masya Allah. Kenapa rumahnya kok berantakan? Kerjaannya ini apa? Elektronik. Kami ini Apa? rumah bersama. Oh, berapa keluarga? 2 keluarga, yang lainnya merantau. Oh, ini kayak apa? Bukan keluarga padahal. Ngekos gitu. Oh, keluarga juga. Oke. Oh, iya. Wih, banyak burungnya juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berarti jamu tamu di sini. Iya. Jadi ada yang pengen jadi tamunya Abah Guru dan itu mulia, tapi yang lebih mulia itu yang jadi kekasihnya Abah Guru, yang memuliakan tamu-tamunya Abah Guru kan. Jadi alhamdulillah nih udah nyambut tamu-tamunya dari jauh-jauh, lagi ada yang sampit. Saya dari Jakarta. Terakhir ketika gua harus pulang dari sekumpul, gua menyampaikan lah, terima kasih atas sambutan yang begitu indah. Gue merasa dimuliakan sebagai tamu, sehingga gue yakin orang-orang sekumpul, orang-orang Banjar, bahkan semua relawan yang ada di sana itu orang-orang yang beriman. Karena kata Nabi Muhammad, tanda iman itu adalah memuliakan tamunya. Gue merasa dimuliakan, karena itu gue berterima kasih. Dan mereka selalu menjawab. Baik secara langsung ketika gue berterima kasih maupun melalui DM, karena gue juga menyampaikan terima kasih melalui story ketika pulang di bandara. Bib minta relanya. Rela ini adalah semacam kata sakti yang disebutkan oleh semua relawan secara online maupun offline. Secara langsung ketika ketemu maupun DM di media sosial gue. Jadi mereka ingin betul-betul mereka sukses menjadi tuan rumah. Sehingga menobatkan sebagai orang yang beriman sebagaimana kategori Nabi Muhammad, yaitu yang memuliakan tamunya. Karena mereka tahu manusia pasti punya kekurangan, kehilafan. Tapi mereka kemudian mengedepankan minta maaf dan minta relanya, serta mengundang kembali untuk datang tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Mereka betul-betul belajar untuk menjadi tuan rumah yang ikhlas, yang rendah hati. Minta relanya, Bib, kata mereka. Sampai jumpa tahun depan. Dan seperti biasa, dari sekumpul, lo hanya bisa pulang tubuhnya. Tapi hatinya pasti akan tetap di sana. Karena kita selalu terpukau dan rindu sekumpul. Semua orang-orangnya dan utamanya Abah Guru sekumpul. Lahul Fatihah. Al-Fatihah untuk Abah Guru sekumpul.